balik lagi sama aku Sofina di challenge Berani Bicara day 13. Jujur aja ini udah hari ke-13, tapi makin kesini kayak aku makin bingung, apalagi setelah aku memutuskan kemarin buat bukan vlog lagi tapi pure aku ngomong selama minimal 5 menit. Itu jujur bikin aku kehilangan topik. Aku tuh bingung mau ngomongin apa. Kalau kemarin-kemarin kan 2 hari kemarin itu sebenarnya omongannya itu hampir sama kan. Nah di sekarang ini aku juga mikir gitu, dari tadi aku bolak-balik aku nyuci, bolak-balik ke ruang cuci, tapi pas aku mau mulai itu aku bingung gitu mau mulai ngomongin apa, karena ternyata kalau ngomong kayak gini tuh ya kita tuh harus ada insight dulu yang masuk gitu kan. Kecuali kalau misal vlog gitu-gitu kan kayak keseharian aja kita ngomong kayak ngomong sehari-hari, kebiasaan, aktivitas. Tapi kalau ini enggak. Oke, aku balik lagi. Tadi ada temanku datang. Aku tadi dengar suara sepatunya kan, dengar ada langkah, terus aku langsung matiin dan ternyata dia lagi nyuci. Jadi nyuci di mesin cuci yang sama. Jadi setelah aku nyuci dia datang ke sini buat nyuci. Oke lah, terus aku lanjut lagi. Selama aku nunggu juga aku nyari topik, ide-ide gitu buat apa ya harus aku ngomongin, karena kan nggak boleh kosong gitu kan. Jadi aku mau ngomong tentang negara atau tempat mana yang paling ingin aku kunjungi. Sebenarnya ini tuh udah sering banget dibahas. Dulu pas di BC, pas aku TC juga pernah ada topik kayak gini, tapi kami disuruh mendeskripsikan tempat-tempat itu dalam bahasa Inggris. Tapi sekarang aku mau dalam bahasa Indonesia. Oh ya, selain di BC juga di di kelas waktu itu mata kuliah bahasa Inggris juga dengan topik yang benar-benar sama, dan aku jawabnya juga sama, yakni di Indonesia. Why? Kenapa? Karena aku merasa Indonesia itu, bukan aku merasa ya, memang Indonesia itu punya banyak banget budaya, punya banyak banget daerah, tempat-tempat indah, kayak surga-surga dunia tuh ada banyak banget di Indonesia, dan aku pengen banget menjelajahi apa yang ada di Indonesia dulu. Tapi kalau aku punya kesempatan lagi untuk keluar Indonesia, aku pengen ke Swiss sih kayaknya, karena di situ tuh kayak adem, kelihatan pegunungan gitu hijau. Terus selain itu aku juga pengen, sebenarnya aku ada rencana ke kuliah di Australia. Kenapa ya? Karena aku merasa Australia itu tempat yang enak, nggak terlalu jauh tapi juga tetap maju gitu. Terus juga mungkin aku juga penasaran sama gedung yang ikonik di Australia juga. Selain Australia, aku dulu pas lagi kelas 6 itu pernah baca novel di HP, jadi aplikasi gitu, berawal dari Hanya Kagum, dan di situ tokohnya itu ceritanya kuliah di Jerman lah pokoknya. Dan sejak saat itu aku juga pengen banget ke Jerman. Dan setelah itu, tapi pas aku searching tentang Jerman dan sebagainya, itu mungkin agak kurang itu ya, karena kita harus belajar bahasa sananya juga, gak cuma bahasa Inggris saja. Dan waktu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dosenku tuh bilang kalau misal pengen kuliah cepet, kuliah yang S2, S3 cepet itu kayak di Amerika, pokoknya yang pakai bahasa Inggris. Jadi kita tuh nggak perlu belajar bahasa situnya. Kayak misal dosenku ini kuliahnya di Jepang, jadi beliau itu harus nuntasin 1 tahun dulu buat belajar bahasa Jepang. Sedangkan itu kan pasti akan lama banget kan, menguras tenaga, menguras waktu. Ya mungkin bisa aja kalau misal betah di situ ya nggak apa-apa. Pun aku kalau misal ada kesempatan ke Jepang juga pasti aku bakal terima, pasti aku bakal mau, karena ya itu new experience, will be new experience. Terus tapi kalau misal
ada kesempatan ya aku lebih pengen ke Australia. Dan untuk itu aku lagi, nanti kan habis ini liburan 2 bulan, nah 1 bulan itu aku berencana untuk ke Pare buat ambil TOEFL, buat ambil les TOEFL, dimana itu berakar dari bentar. Oke, lanjut. Jadi kemarin itu pas bahasa Inggris, pas UTS bahasa Inggris, aku tuh dapet 74,67 kurang 0,33. Itu soalnya soal kayak TOEFL, listening, reading, sama structure. Aku nggak tahu kenapa ya, aku dulu pernah belajar bahasa Inggris di BC dan aku dapat A26. Untuk dapat A-nya aja itu menurut aku apa ya, ya cukup nggak gampang gitu, apalagi 26 ya, walaupun tapi dari 90, jadi 90, nah A-nya itu ada 90 anak, nah aku dapat 26, berarti ranking 26 dari 400. Ya lumayan kan, tapi nggak tahu kenapa pas aku kuliah di sini hilang semua gitu, kayak ternyata ada banyak orang yang lebih pintar dari aku yang bisa dapat 90, sedangkan aku 74. Aku nggak yang banget, padahal dulu aku pernah jadi korektor pronunciation, korektor grammar. Kenapa? Entah karena aku nggak pernah belajar lagi bahasa Inggris terus aku jadi down lagi, atau memang karena ya, ilmuku ternyata dari dulu juga segitu-segitu aja gitu, nggak ada peningkatan gitu. Jadi aku mau belajar lagi, mau ke Pare lagi. Oke, kayaknya udah 5 menit lebih ya, mungkin itu dulu aja buat hari ini, lanjut lagi buat besok. Bye bye.